Perkenalkan, saya Khonsa Syahidah dengan NIM 1942309. Saya berasal dari jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Indonesia. Saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Operasional Bank Syariah. Pembahasan yang akan dibahas pada video kali ini adalah tentang produk dan jasa perbankan syariah. Dari banyaknya produk dana dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah, saya akan menjelaskan 3 salah satunya. Yaitu yang pertama, ada bank garansi, safe deposit box, dan juga e-banking. Mungkin sudah banyak masyarakat luas yang mengetahui khususnya e-banking ini ya. Tapi untuk bank garansi dan juga deposit box masih belum banyak masyarakat yang mengetahuinya. Oleh karena itu, insya Allah pada video ini saya akan membahasnya lebih lanjut. Yang pertama, bank garansi. Apa itu bank garansi? Bank garansi merupakan suatu fasilitas non-cash financing yang diberikan oleh bank syariah kepada pihak lain. Contohnya seperti bank diminta oleh nasabahnya untuk menjadi penjamin jika terjadi ada wan prestasi atau cacat janji ya pada kontraknya. Terus apa sih contoh dari bank garansi atau jenis-jenisnya? Yang pertama, ada jaminan penawaran atau bid bond, yaitu bank garansi yang diterbitkan untuk mengikuti tender atau penawaran atas suatu proyek. Yang kedua, ada jaminan uang muka atau advance payment bond, yaitu bank garansi yang diterbitkan untuk menjamin pembayaran yang diterima oleh pemohon bank garansi dari pemilik proyek atau bauher atau pemberi order, baik dalam bentuk uang muka maupun pembayaran termin maupun keseluruhan nilai proyek. Yang ketiga, ada jaminan pelaksanaan atau performance bonds, yaitu bank garansi yang diterbitkan untuk menjamin pelaksanaan suatu proyek baik kualitas maupun kuantitas ataupun untuk menjamin performance salah satu pihak dalam suatu transaksi. Yang keempat, ada jaminan pemeliharaan atau maintenance bonds, yaitu bank garansi yang menjamin pelaksanaan perawatan atau pemeliharaan dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh debitur. 4 jenis bank garansi yang tadi saya sebutkan sebenarnya hanya beberapa saja ya. Untuk jenis-jenis bank garansi masih banyak sekali. Terus yang kedua adalah safe deposit box. Apa itu safe deposit box? Yaitu jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Terus apa aja sih barang yang disimpan dalam safe deposit box? Yaitu tentunya barang yang bernilai tinggi di mana pemiliknya merasa tidak aman untuk menyimpannya di rumah. Jadi untuk masyarakat luas yang mempunyai barang berharga atau surat-surat berharga yang merasa was-was untuk disimpan di rumah, bisa dititipkan kepada bank syariah melalui produk yaitu safe deposit box. Terus jika kita menyimpan barang tersebut di bank, tentunya akan mendapatkan biaya asuransi barang yang relatif lebih murah ya, dan juga terjamin amannya. Terus dalam safe deposit box itu akan apa yang digunakan sesuai dengan fatwa DSN MUI nomor 24 garing DSN MUI garing 2 garing 2022 tentang safe deposit box ya, menggunakan akad ijarah atau sewa ya, karena nanti akan di setiap bulannya akan ada biaya sewanya. Terus keuntungan apa saja sih jika kita menyimpan barang di safe deposit box ini? Tentunya yang pertama aman, karena blok penyimpanan ini kokoh seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu tahan api atau terbuat dari baja ya. Terus sistem keamanannya juga 24 jam, jadi jangan khawatir jika ada terjadi kecurian atau kehilangan ya. Terus jika ingin membuka kotak tersebut harus menggunakan kunci yang dipegang penyewa maupun kunci yang ada di bank. Terus apa aja sih keuntungan yang lain? Yaitu fleksibel, karena kotak safe deposit box ini akan menyesuaikan ukuran sesuai dengan kebutuhan penyewanya ya, baik per orang maupun suatu badan. Terus yang terakhir, keuntungannya adalah mudah.
Karena syarat untuk bisa kita menyimpan barang di SDB ini yaitu hanya dapat membuka tabungan atau giro, ataupun ada juga bank yang tidak mempersyaratkan apapun. Jadi diperbolehkan untuk menyimpan barang berharga di SDB. Terus apa aja sih hal yang penting yang harus diperhatikan oleh penyewa jika menyimpan barangnya di SDB ini? Pertama, tentunya biaya ditanggung oleh penyewa. Apa aja sih biaya yang harus ditanggung? Yang pertama, uang sewa tentunya, uang anggunan kunci, dan juga ada denda keterlambatan pembayaran sewa. Yang kedua adalah tidak menyimpan barang-barang yang terlarang. Yang ketiga adalah nasabah wajib menjaga kunci SDB yang sudah diberikan oleh bank agar tidak hilang dan juga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, nasabah harus bersedia untuk memperlihatkan barang yang disimpan di kotak SDB jika bank memerlukannya. Terus yang kelima adalah adanya biaya untuk penggantian kunci jika kunci penyewa itu hilang dari uang anggunan, dan juga jika ada terjadinya pembongkaran pada kotak SDB maka harus disaksikan tentunya oleh penyewa ya, oleh pemilik kotak itu sendiri. Terus yang keenam adalah barang yang disimpan harus terdaftar dan fotokopiannya disimpan oleh nasabah sebagai bentuk referensi. Dan yang terakhir adalah tentunya penyewa harus bertanggung jawab jika barang disimpan menimbulkan kerugian pada bank ataupun penyewa lain. Dan juga bank tidak akan bertanggung jawab atas dua hal ya. Yang pertama yaitu adanya perubahan kuantitas dan kualitas kerusakan dan kehilangan barang yang terjadi jika bukan karena kesalahan bank itu sendiri. Dan yang kedua, kerusakan barang jika terjadi karena bencana alam ya, seperti gempa bumi, banjir, perang, huru-hara, itu bank tidak akan bertanggung jawab atas kerusakannya. Terus apa aja sih barang-barang yang dilarang, yang disimpan, yang tidak boleh disimpan dalam kotak SDB? Yang pertama adalah tentunya senjata api dan bahan peledak. Terus yang kedua adalah segala macam barang yang dapat membahayakan atau merusak kotak SDB dan tempat sekitarnya, dan juga barang yang sangat diperlukan saat terjadi keadaan darurat seperti catatan kesehatan tentunya tidak boleh ya simpan di kotak SDB, petunjuk bila penyewa sakit atau surat wasiat. Terus yang terakhir adalah barang terlarang lainnya yang tidak dibenarkan oleh bank atau melanggar prinsip syariah. Jadi tidak boleh menyimpan barang-barang yang dilarang oleh syariah ya. Terus pembahasan ketiga adalah tentang electronic banking atau e-banking ya. Ini sudah banyak masyarakat yang menggunakan fasilitas atau produk dari perbankan syariah ini. Tujuannya apa sih adanya e-banking ini? Yang pertama yaitu tentunya untuk memudahkan dan memenuhi kebutuhan transaksi nasabah. Yang kedua adalah mengefektifkan waktu nasabah. Seiring berkembangnya zaman, teknologi sudah maju juga. Jadi adanya e-banking ini tentunya untuk memudahkan nasabah agar bisa menjangkau fasilitas perbankan dari tempatnya masing-masing tanpa perlu ke ATM, tanpa perlu berjalan ke bank cabang terdekatnya. Jadi cukup di rumah tempatnya sudah bisa menjangkau fasilitas yang diberikan oleh perbankan untuk nasabahnya. Terus e-banking ini merupakan satu fasilitas yang diberikan jika nasabah tersebut telah membuka rekening tabungan atau giro. Terus produk apa aja sih yang ada di electronic banking ini? Yang pertama tentunya ada internet banking, mobile banking, phone banking, dan juga short message service atau SMS banking ya. Terus apa sih internet banking ini ya? Jadi nasabah dapat melakukan transaksi perbankan berupa finansial dan non finansial melalui komputer yang terhubung dengan jaringan internet bank. Jadi internet banking ini tentunya menggunakan komputer atau website ya untuk bisa menjangkaunya. Terus jenis transaksi yang dapat dilakukan di internet banking ini sendiri yaitu pertama transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, informasi nilai tukar, pembayaran tagihan seperti tagihan telepon seluler dan listrik, dan juga pembelian seperti pembelian tiket pesawat. Terus yang kedua ada juga mobile banking. Apa itu mobile banking? Mobile banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler GSM atau Global System for Mobile Communication dengan menggunakan SMS. Jadi mobile banking ini biasanya menggunakan HP tentu saja atau handphone ya. Ya, kemudian nasabah itu harus mendownload aplikasi dari mobile banking ini sendiri. Contohnya kalau BSI ada kan mobile bankingnya BSI. Terus jenis transaksi apa aja yang bisa dijangkau dengan mobile banking ini? Yang pertama itu transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, dan informasi nilai tukar. Tentunya pembayaran juga premi asuransi, pembayaran listrik, bayar telepon dan ponsel, dan juga pembelian pulsa.
pembelian berupa isi pulsa, tiket penerbangan, dan kereta api. Terus ada juga phone banking. Apa aja sih jenis transaksi yang bisa dilakukan oleh phone banking ini sendiri? Yang pertama adalah transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, pembayaran, bisa juga pembayaran kartu kredit, pembayaran PLN, telepon, dan lain-lain, dan juga pembelian yaitu berupa pulsa isi ulang. Contohnya ya, salah satunya. Terus yang terakhir adalah SMS banking. Apa sih SMS banking ini? Merupakan layanan informasi perbankan yang dapat diakses langsung melalui telepon seluler dengan menggunakan media SMS. Biasanya pemberitahuan ya, jika sudah mentransfer sejumlah sekian kepada rekening sekian melalui SMS. Jenis transaksi yang bisa dilakukan adalah transfer dana, informasi saldo, mutasi rekening, pembayaran, dan juga pembelian. Oke, sekian dan terima kasih saya ucapkan kepada yang menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kurang tepatnya materi yang saya sampaikan. Semoga dengan video edukasi tentang produk dana dan jasa perbankan, khususnya untuk bank garansi, safe deposit box, dan juga e-banking, semoga masyarakat bisa lebih lagi memahami produk-produk apa saja ditawarkan oleh perbankan syariah dan juga bisa menggunakan fasilitas tersebut.